Halo teman-teman semua, balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Pada kesempatan kali ini, podcast Ruang Temu Rasa kehadiran tamu spesial, gitu. Anak yang masih youth banget, masih muda banget. Ada Kak Novi. Halo. Halo. Dek. Ada Dek Novi. Kesibukan Dek Novi sekarang adalah sebagai mahasiswa di UGM. Kemudian juga ikut komunitas sastra ya, ada di Selasa Sastra juga. Oke, gimana kabarnya Dek Novi? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Oke, sebenarnya menarik sih kalau bicara soal anak muda. Kamu anak muda yang masih dalam kategori remaja tengah ya, karena masih umur jalan 19, mau 19 tahun. Sebenarnya kalau bicara soal anak muda sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa teman-teman remaja itu banyak yang pacaran, ya kan? Novi sendiri pacaran nggak? Pernah pacaran, tapi kebetulan sekarang baru nggak pacaran. Baru nggak pacaran, oke. Sebenarnya kalau bicara soal pacaran, ini ada beberapa kemungkinan karena teman-teman remaja itu menganggap pacaran adalah sebuah tren atau sebuah keharusan atau kewajiban. Ketika berpacaran ya mereka bisa dianggap remaja yang diterima di society gitu atau di lingkungan tertentu. Tapi menarik nih kalau ngobrol sama Kak Novi nih. Kak Novi kenapa kok akhirnya memilih nggak pacaran sih? Kalau sekarang kebetulan kan kemarin pacarannya, terus breaknya nggak terlalu lama dari sekarang. Kenapa nggak pacaran? Soalnya menurutku tuh kalau pacaran harus dimulai dari diri sendiri dulu. Jadi kalau misalnya diri sendirinya belum siap, ya udah siapin diri sendiri dulu, siapin mentalnya, baru pacaran. Terus akhir-akhir ini kan kayak banyak kegiatan di kampus. Misal kemarin baru ada event, terus kebetulan juga ikut di panitia eventnya. Terus juga ikut Persnigama di salah satu event UGM. Selain itu ada kegiatan di luar kampus juga, bikin film. Nah, jadi kayak kalau ada pasangan ya saling support, saling dukung. Kalau misal pasangannya malah kayak ngedistract atau ngelarang-larang atau pokoknya mau ikut ini nggak boleh, mau ikut itu nggak boleh, kan kayak malah jadi istilahnya beban gitu. Jadi fokus ke kesibukan yang lebih penting dulu, baru ke itu. Jadi itu kayak prioritas ke puluh dulu. Oke. Jadi memang sekarang lebih memprioritaskan untuk belajar dulu, fokus di kegiatan kampus, yaitu menyibukkan diri ya. Iya. Maksudnya itu tadi mulai dari diri sendiri dulu. Ketika diri sendiri sudah merasa siap dan nyaman, suatu saat nanti akan mungkin untuk berpacaran ketika memang sudah siap gitu ya. Iya. Oke. Menarik sih soal tadi ke distract gitu, soal juga mungkin relasi teman-teman sebelumnya atau teman-teman yang lain. Bisa jadi sih sebenarnya Dek Novi ini mendengar dari teman-teman yang mengalami kekerasan dalam pacaran kayak gitu ya nggak sih, toxic relationship ketika dibatasin gitu, ada nggak? Kalau dari teman-teman sih lebih ke, kan ada yang kayak trennya tuh pacar posesif. Jadi misal mau pergi ke sini harus bilang, atau mau ikut ini harus bilang, mau pergi sama siapa harus bilang. Itu kan kayak kita mau ngapain aja kita nggak bebas kan. Pacaran tuh harusnya bisa saling bantu, bisa saling support, bukan malah kayak apa-apa nggak boleh gitu kan, enggak. Jadi kalau bisa pacaran pas keduanya udah siap lah, seenggaknya diri sendiri udah siap, baru itu pacaran. Jadi nggak yang kita dapetin tuh nggak yang negatifnya, tapi positifnya. Terus kemarin juga sempet dengar ada kayak temen, bukan kayak kekerasan sih, lebih kekerasannya bukan di fisik tapi di mental. Jadi sering kayak dikata-katain inilah, diomongin kasar inilah, gitu-gitu sih Kak. Iya, bicara soal kesehatan mental juga menarik ya. Kemarin ada kasus gitu juga yang ada salah satu mahasiswa yang sedang tidak sehat secara mental. Pada akhirnya ini juga jadi isu yang menarik. Sebenarnya ketika seseorang itu sedang merasa tidak sehat, mungkin beberapa teman-teman di luar sana sedang merasa bingung harus kemana, harus cerita ke siapa kayak gitu. Apalagi teman-teman yang mengalami kekerasan dalam pacaran nih harus kemana sih kayak gitu.
Kalau Novi sendiri, kalau ada nggak teman-teman yang bercerita soal kekerasan kayak gitu dan mereka larinya kemana sih berceritanya? Kalau kekerasan sendiri, kayak yang aku bilang tadi, mungkin kekerasannya belum dalam bentuk fisik kayak misal main tangan itu kayaknya belum. Tapi kalau misal kekerasan mental kayak ngata-ngatain atau ngomong kasar itu larinya mesti kayak ke temen deket, close friend gitu, kayak berbagi, ih pacarku kok gini gini gini, terus sering ngatain aku gini, terus kalau aku mau gini dia malah bilangnya gini, selalu nggak dukung gini gini gini. Tapi kan nggak semuanya itu open kan, misal ada orang yang cerita ke temen deketnya, even itu close friend kan nggak semuanya bisa apa ya, bisa nerima atau bisa ngasih saran kan, nggak. Jadi ya harus bisa pilih-pilih, harus bisa nemuin orang yang tepat buat bagi-bagi ceritanya. Kalau enggak, bukannya malah nyelesain masalahnya sama pacarnya, tapi malah numpuk-numpuk terus gitu. Enggak malah selesai-selesai. Oke. Jadi hmm, menarik sih kalau berbicara soal apa ya, close friend gitu ya. Walaupun itu juga belum tentu zona yang aman gitu ya untuk bercerita kayak gitu. Tapi seenggaknya ketika memang sudah bercerita ada salah satu apa ya, ketenangan atau kepuasan gitu ketika memang teman-teman itu mau bercerita dengan teman dekatnya kayak gitu. Nah, Novi sendiri sebagai remaja nih, sebagai anak muda yang nanti tentunya punya berencana nggak akan menikah gitu ke depannya? Untuk sekarang sih insya Allah iya pengen, Iya, tapi oke. belum mikir sejauh Sejauh itu. apa gitu. Ya. Tapi punya nggak kriteria atau rencana kira-kira ingin memiliki pasangan yang seperti apa sih kayak gitu? Oke. Kalau aku sendiri sih pengennya kayak kita tuh gotong royong gitu loh, kerjasama, nggak ada ih aku cewek, ih kamu cowok, kamu tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok harus gini, tuh enggak. Jadi kalau bisa kita saling bantu. Misal di rumah kamu bisa misal cowoknya bisa bantu bersih-bersih ngepel, terus aku bisa nyapu. Pokoknya saling gotong royong lah, enggak yang apa ya, eh, kan kalau kulturnya budayanya yang bersih-bersih mesti cewek, yang cowok tinggal duduk manis gitu. Enggak, yang penting kita kerjasama. Terus kalau ada masalah apa-apa ya udah obrolin bareng, enggak sampai yang kayak yang baru ini sekarang kan kayak KDRT dan lain-lain. Sebisa mungkin sih menghindari yang kayak gitu. Oke, menghindari kekerasan gitu ya. Iya. Intinya adalah mempersiapkan apa ya? Menghindari budaya patriarki yang masih Iya. sangat kuat gitu. Tadi yang Novi bicarakan sih juga soal kesetaraan secara gender, bertukar peran gitu dengan pasangan kayak gitu. Karena memang sebenarnya untuk mendapatkan pasangan yang mau bertukar peran itu juga tidak mudah, tetap harus selalu didiskusikan sejak awal gitu ya. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang berpacaran, bisa jadi bahan diskusi teman-teman untuk mengkomunikasikan bagaimana peran-peran yang akan dipertukarkan ketika nanti akan berumah tangga kayak gitu. Itu sih sebenarnya. Kak, aku ada pertanyaan. Kan sekarang kan baru marak kayak gitu, KDRT dan lain-lain. Terus kan pacaran juga sekarang ada kayak banyak kasus kekerasan seksual dan lain-lain. Nah, pertanyaanku itu bagaimana cara kita biar bisa menemukan kayak pasangan yang pas, biar besoknya kita pas udah ke jenjang selanjutnya misal nikah itu nggak salah jalan sama orang yang salah, tapi pas pacarannya juga nggak salah jalan duluan gitu. Nah itu misal ada kayak tips and trick atau Tips gimana and sih trick. gimana sih biar kita bisa milih orang yang tepat gitu. Oke, sebenarnya kalau berbicara soal orang yang tepat, kita bicara ini anak muda penasaran banget, penasaran banget. Nanyanya pada yang udah menikah. Sebenarnya kalau berbicara soal pasangan yang tepat, kalau pengalaman saya pribadi ya, bahwa di awal memang banyak dikomunikasikan soal nanti kedepannya akan bagaimana. Pertama penting adalah akan tinggal dengan siapa, kemudian kita akan berencana berkeluarga itu akan memiliki anak atau tidak, kemudian juga peran di dalam rumah, siapa yang mengelola keuangan, siapa yang akan bekerja, kemudian juga bertukar peran siapa yang akan memasak, berbagi tugas mencuci baju dan sebagainya. Gitu sih, lebih banyak didiskusikan, dikomunikasikan.
Kemudian kita juga harus punya plan ke depan 5 tahun jangka panjang, 10 tahun jangka panjang, 15 tahun dan seterusnya. Walaupun kita juga tetap harus mempersiapkan banyak di diskusi ya, karena kita nggak bisa pungkiri diskusi adalah salah satu solusi atau komunikasi yang baik adalah salah satu cara yang tepat gitu. Dan aku yakin teman-teman remaja itu anak muda bisa kok nanti akhirnya bisa menentukan pasangan yang tepat ketika komunikasi itu berjalan dengan baik di awal, kesepakatan yang dibangun kayak gitu. Berarti kayak misal kita komunikasi tentang keuangan itu bukan hal yang tabu ya Kak. Biasanya kan kalau belum menikah atau masih pacaran kan kayak ngomongin keuangan tuh kayak aneh banget, kayak tabu banget. Berarti seharusnya itu dilakukan dulu. Nah, betul nih teman-teman perlu tahu bahwa kalau kita berbicara soal keuangan dengan pasangan, biasanya kan kalau yang bayarin pas jajan tuh, kalau pas zaman pacaran pasti cowok kayak gitu. Atau mungkin sharing sesekali. Tapi gengsi banget kalau yang harus bayar tuh cewek kayak gitu, biasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya ada kok kalau kita berbicara soal kekerasan tuh nggak hanya perempuan yang mengalami, tapi laki-laki itu juga punya potensi mengalami kekerasan dalam pacaran. Salah satunya adalah secara ekonomi, bahwa laki-laki terlalu berat bebannya untuk menanggung itu tadi ya kayak budaya konsumsi yang pokoknya kalau nonton cowok yang harus bayar, kalau jajan makan cowok yang harus bayar ya gitu. Kalau cowok itu merasa nyaman it's okay, tapi kalau merasa tidak nyaman berarti dia sedang ada di zona yang ini nih bahaya nih gitu. Berarti ini bagian dan dari itu harus ngomong aja. Betul. Jadi harus dikomunikasikan gitu. Saya rasa bisa jadi catatan teman-teman ketika nanti akan mencari pasangan gitu ya. Gitu sih. Terus Novi, mungkin bisa ditekankan kepada teman-teman nih pada akhirnya pesan apa yang pengen Novi sampaikan kepada teman-teman remaja di luar sana? Kalau dari aku sih jangan buru-buru, let it flow. Jadi kembangin diri dulu, kayak apa ya, nikmatin dulu lah prosesnya. Pacaran itu nggak seindah, nggak seenak kayak video-video di TikTok pakai back song love story itu enggak. Jadi masih banyak kayak tanjakannya, tikungannya. Jadi nikmatin dulu lah, perbaikin diri dulu, baru kayak ke jenjang selanjutnya. Pilih dulu, jangan terburu-buru, pokoknya jangan buru-buru deh, gitu aja. Jangan buru-buru dan jangan sampai jadi korban kekerasan gitu ya. Jangan salah pilih tuh, catat teman-teman, jangan salah pilih. Jadi Novi ini masih senang banget di masa usianya yang sekarang nih, masih masa remajanya, masa mas-masnya untuk dia berkembang. Dia sedang memaksimalkan atau mengoptimalkan proses dia belajar di sekolah sekarang gitu ya, maksudnya di jenjang mahasiswa gitu. Oke teman-teman, semoga teman-teman bisa mengambil sedikit dari podcast Ruang Temu Rasa kali ini. Teman-teman silahkan memberikan komentar, jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan teman-teman bisa kasih ide kepada kami di podcast Ruang Temu Rasa. Di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas apa dan menghadirkan bintang tamu siapa, silahkan kasih komentar di bawah ya. Oke, semoga sangat menginspirasi. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa kali ini. Sampai jumpa di podcast Ruang Temu Rasa berikutnya. See you.